Ini video kayaknya nggak akan panjang-panjang amat, tapi tetap sesuatu yang penting untuk gue taruh di YouTube gue karena pertanyaannya sering terjadi. Jadi nanti kapan-kapan gue merujuk mereka ke video ini aja. Gue akan mencoba untuk menjawab kenapa video gue nggak ada timestamp-nya. Disemprotnya pakai kata-kata bukan pakai disinfektan gitu. Iya. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres mesti angkat jempol dulu. Ya, itu bagus tuh. Sederhana, singkat, dan bagus. Tugasnya Gilang sekarang mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan teman saya atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja dianggap dark jokes, gimana gue ngelawak gitu loh. Oh, sekarang dia Ustadz di sini tukang bully bukan yang senang mengajar. Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu semua dah. Kan kadang-kadang video YouTube suka gitu kan, kayak punyanya Cahyadi ada time code atau timestamp. Kecuali kalau misalnya gue ngerjainnya via Zoom ya, karena di bawahnya ada. Tapi itu karena bawaan dari Zoom-nya. Tapi secara umum video YouTube gue tuh nggak pakai time code ataupun timestamp, termasuk di video-video yang dianggap beresiko walaupun udah dikasih tahu sama banyak orang. Alasan pertama adalah karena menurut gue ngeganggu estetikanya aja. Jelek tahu ada kayak angkanya gitu, jelek aja gitu. Yang kedua adalah karena ngasih time code tidak membuat orang menahan diri untuk motong. Kalau pengen motong, mau motong aja walaupun ada time code. Ada time code tidak membuat videonya jadi nggak kena kasus. Pasti tetap kena kasus. Nggak ngaruh. Itu kayaknya yang mau gue coba untuk sampaikan. Nggak ngaruh. Karena buktinya videonya Cahyadi Corbuzier tetap aja kasus. Semua videonya dia itu ada timestamp-nya, ada time code-nya. Tapi tetap aja kasus. Lo tahu sendiri lah, kadang-kadang dia lagi ngomongin sesuatu, kemudian dipotong dan segala macamnya. Makanya naruh time code udah mah jelek di tampilannya, kemudian nggak mengurangi resiko juga. Jadi buat apa gitu? Terus orang bilang, tapi kan kalau ada time code-nya orang tahu bahwa itu tuh dipotong dari menit-menit tertentu. Yang nggak ada time code-nya juga orang tahu itu kepotong. Kan nggak mungkin ada sebuah video yang di tengah-tengah udah langsung, nah jadi gitu. Kan nggak mungkin. Pasti ada sesuatu aja. Yang nonton tahu itu dipotong. Tanpa harus ada time code ataupun timestamp. Yang nonton tahu itu motong dari suatu tempat. Jadi, kalau argumennya adalah, kalau dikasih time code, orang tahu bahwa ada durasi utuhnya, nggak valid. Karena nggak ada time code itu pun, orang tahu itu dipotong dari sesuatu. Lalu ada lagi argumen, tapi kan kalau ada time code-nya, orang kelihatan kalau ada kata-kata yang dihilangin. Nah, ini masuk akal. Tapi, dia tetap tidak mengurangi kebenaran yang sesungguhnya. Artinya, walaupun dia gaduh dan dia rame, sebenarnya kita bisa aja ngajak mereka ngerujuk ke video panjangnya. Kalau misalnya mereka nggak mau, ya berarti itu salahnya dia. Dan ketidakmauan dia untuk ngelihat video sebenarnya tidak mengubah kebenarannya. Jadi kalau misalnya gini, misalnya gue bilang, gua suka pemain Arsenal Dennis Bergkamp. Terus pemainnya dihilangin, Dennis Bergkampnya dihilangin, terus dijahit jadi satu. Gua suka Arsenal. Terus diramein. Lalu fans MU, gimana sih katanya Panji fans MU? Kok gue suka Arsenal? Terus fans Arsenal, oh kita punya fans baru. Kecewa ya kemarin milih-milih Manchester United. Apapun yang mereka lakukan, riuhnya yang mereka lakukan sendiri, tidak mengubah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenarannya tersedia untuk mereka lihat. Nah, jadi, mereka berisik sendiri, ya nggak apa-apa. Kan? Bukan urusan gue kalau mereka mau memilih untuk tetap salah. Kalau misalnya lo bertanya, ya tapi Panji, emang lu nggak kesel, nggak tersinggung dibilang lu suka Arsenal padahal lu sebenarnya suka pemain Arsenal yang bernama Dennis Bergkamp? Ya enggak. Orang mau ngomong apapun tentang gua tidak mengubah kebenaran yang gua yakini. Misalnya gini deh. Misalnya dibilang si Panji kan kakinya buntung satu. Misalkan nyebar gosip ya, si Panji kan kakinya buntung satu. Kalau ternyata kaki gua ada dua,
Mau 1 juta atau 100 juta orang di planet, mau 1 miliar orang di planet ini bilang kaki Panji cuma satu, kalau kebenarannya Panji kakinya ada 2, ya tetap 2. Kan nggak berarti kalau misalkan melewati sebuah jumlah, kalau udah 1 miliar yang ngomongin sesuatu itu langsung jadi benar. Ya nggak juga. Nah kalau misalkan kaki gua ada 2, mau 7 miliar manusia di planet bumi ini bilang kaki gua ada 1, kenyataannya ada 2, mau ngomong apa gitu. Jadi apapun yang orang katakan itu tidak akan mengubah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalaupun di suatu hari di masa depan, moga-moga sih enggak, ada potongan video gua yang kemudian rame, yang kemudian dikasuskan, kemudian gue dijatuhkan vonis bersalah, itu bukan karena potongannya, tapi gue yakin karena konteks yang gue omongin secara utuh memang salah. Itu 2 hal yang berbeda. Bukan potongannya yang membuat gue bersalah, tapi konteksnya secara utuh emang salah. Dan ini juga berlaku sama kasus-kasus pemotongan video yang ada di belakang. Ini mungkin akan rame, tapi setidaknya itu yang gue yakini. Jadi gue kalau misalnya emang yang gue omongin rame, kalau orangnya bersedia untuk dialog, gue akan dialog sama dia dan akan coba untuk jelasin. Dan kalau misalkan dia nggak mau dialog dan dia lebih memilih untuk mempercayai kebenaran yang dia percayai, bukan kebenaran sesungguhnya, kebenaran yang dia percaya karena dia ngeliatnya sepotong, ya udah itu urusannya dia. Bebas. Terserah gue mah gitu. Kayak terserah aja mau ada yang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, itu terserah masing-masing gitu. Nggak ada urusannya sama gue. Kan ada tuh orang yang percaya Tuhan, terus merasa orang yang nggak percaya Tuhan, keyakinannya itu terasa kayak serangan buat dia. Kalau lu nggak percaya Tuhan, berarti lu nganggap gue salah. Maksud lu apa? Kan ada yang kayak gitu. Nah, gue nggak kayak gitu. Lu mau percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, lu mau menyembah tomat pun terserah, nggak ada urusannya sama gue. Sama, kalau lu mau percaya apa yang lu yakini, walaupun itu bukan kebenaran sesungguhnya, udah bukan urusan gue lagi, itu mah kemauan lu. Itulah alasan kenapa gue ngerasa percuma gue motong video gitu. Kalaupun gue salah, bukan karena yang dipotong, tapi karena emang konteks utuhnya, setelah mereka ngeliat utuhnya seperti apa, ternyata emang salah. Karena kalau misalkan dipotong nih, jadi salah, padahal aslinya benar. Kalau mereka mau menyerang gue, ya gue rujuk aja. Ya lu sih ngeliatnya potongan, nah ini ngeliat utuhnya, coba tonton aja dulu. Ya gue nggak mau, ya udah terserah. Ya tapi kan lu salah. Enggak, gue bener. Lu nggak mau ngeliat yang benar karena lu terlalu seneng menikmati posisi lu yang lu ngerasa lu bener. Nih lu tonton aja utuhnya. Ya gue malas nonton itunya, berarti lu malas tahu kebenaran. Emang lu nggak capek jadi dihina-hina? Yang capek kan yang menghina. Kan gue kan nggak perlu nangkep apa hinaan orang. Kan gini ya, kan kutipannya gitu kan, stones and sticks can hurt you, words cannot gitu. Kalau lu dipukul pakai batu, ya kerasa. Kalau dipukul pakai kayu, ya kerasa. Tangan aja kerasa tuh barusan. Tapi kalau misalkan lu dilemparin kata-kata, sebenarnya kita punya peluang untuk nggak membiarkan itu nyentuh kita, tembus aja. Bisa. Dan sering terjadi sama gue. Gue putuskan untuk nggak ngambil itu secara personal gitu. Gue pernah baca sebuah kutipan, tapi gue nggak tahu kutipannya dari siapa. Gue nemunya di sosmed. Kurang lebihnya gini dalam bahasa Inggris. There is a huge amount of freedom in not taking anything personally. Ada sebuah kebebasan yang luar biasa. Ada perasaan bebas yang luar biasa ketika kita tidak nangkep apapun secara personal. Ini bukan tentang kita, ini lebih kepada dianya aja gitu. Jadi ya udah. Nah, gue tuh udah lama kayak gitu. Orang mau ngomong apa sama gue, terserah aja, boleh kok. Lagian gue kan pengen bisa ngomong apapun. Masa orang nggak boleh ngomong apapun tentang gue gitu kan? Ya terserah. Jadi lain kali ada yang nanya, pertama sekarang lu tahu kenapa, dan lain kali kalau ada yang nanya kenapa si Panji nggak pernah naruh timestamp, A, karena jelek, B, karena tidak akan mengurangi, karena orang akan tetap motong walaupun dikasih menit, dan C, karena apapun potongan yang mereka hasilkan tidak bisa mengubah kenyataan yang sebenarnya, dan D, kalaupun suatu hari nanti gue ternyata salah, itu bukan karena potongan yang nyebar, adalah karena emang utuhnya aja salah gitu. Salah dari utuhnya, salah dari biangnya, bukan dari potongan-potongannya, bukan dari sasetannya. Cukup jelas? Mau berargumen, mau berdebat, silakan kolom komentar, bebas saya buka. Yang maki-maki aja saya biarin di kolom komentar.
Lo pasti kalau ngeliat video-video YouTube gue, apalagi video stand up gue kan pasti banyak makian. Nggak pernah gue hapus, gue biarin aja karena memang itu haknya lo untuk berpendapat dan gue punya pilihan untuk mendengarkan atau tidak. Dan dengan itu gue juga punya kebebasan untuk bisa terus berpendapat. Itu aja dari gue, itu adalah jawaban kenapa video YouTube gue nggak pernah pakai timestamp atau timecode. Thank you, Gox. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gue. Gue mau ngasih tahu bahwa gue membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.